Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa bersama saya Vega Puroyoga di pengantar Deep Learning. Deep Learning ya, empowering AI for a safer and better world. Pertemuan pertama ya, tentu pengantar terlebih dahulu. Kira-kira akan seperti apa mata kuliah Deep Learning ini? Oke, motivasi dan pengantar. Jadi ini ada instruksi ya. Ini saya ambil dari AI juga gitu kan. Beberapa penerapan dan lain-lainnya. Sebenarnya bagaimana Google Maps menentukan rute tercepat ya. Jadi kita seringkali dihadapkan dengan kebiasaan-kebiasaan atau mungkin permasalahan-permasalahan dari bangun tidur sampai dengan mau tidur lagi gitu kan, seperti itu. Di sini pemanfaatan Google Maps ya, menentukan rute cepat dan lain-lain, berangkat kampus, berangkat kerja dan lain-lain. Tentu harapannya ada bantuan ya, bantuan dalam arti teknologi kah, bantuan dari segi apapun juga harapannya ada gitu kan. Jadi di sini AI membantu kita untuk apa? Menganalisis data lalu lintas secara real time, jarak dan berbagai faktor lain untuk menentukan atau menemukan rute tercepat seperti itu. Sama halnya dengan dunia hiburan, pusing dengan kerjaan, kuliah dan lain-lain, tentu dihadapkan dengan mungkin beberapa platform untuk menghibur kita. Jadi ini Netflix, contohnya YouTube, dan lain-lain. Salah duanya Netflix ya, dan YouTube gitu. Jadi ketika kita menerapkan atau mendeskripsikan preferensi kita terhadap suatu film yang kita sukai seperti apa, terus temanya seperti apa, atau kategorinya seperti apa. Ketika kita sudah menonton film itu, maka kita akan direkomendasikan dengan film-film yang tentunya tadi telah dideskripsikan. Begitu juga dengan riwayat YouTube. Riwayat YouTube misalnya nontonnya makanan terus gitu kan. Nanti juga ada mungkin apa ya, channel-channel food vlogger yang lainnya untuk apa ya, untuk kita tonton ya. Menunggu kita untuk untuk ditonton oleh kita seperti itu. Jadi AI mempelajari kebiasaan menonton tentunya tadi ya, riwayat-riwayat penonton kita, terus menyukainya dan mencari konten untuk memberikan rekomendasi yang paling relevan ya. Tentu si AI akan belajar dari masa lalu, bukan pekerjaan, aktivitas masa lalu kita gitu kan, atau aktivitas masa depan kita yang telah disampaikan di prompt atau clue-clue ya, seperti itu. Di ChatGPT atau di AI yang lainnya gitu kan, generatif AI gitu ya, di contohnya ChatGPT, kita dapat bertanya apapun sesuka hati kita, dan AI akan mencoba menjawab dengan apa ya, sesuai dengan kemampuan mereka gitu ya, tapi tentunya lebih powerful daripada apa yang kita bayangkan seperti itu. AI memahami bahasa alami, jadi awalnya adalah bagaimana sih suatu instruksi itu dipahami dulu oleh AI gitu kan. Dia mencoba mengadaptasikan bahasa kita sehari-hari, mencari pola data yang sangat besar, dari data yang sangat besar gitu kan, dari pencarian, dari informasi-informasi yang tersedia dalam internet dan lain-lain, dan menghasilkan jawaban yang paling sesuai tentunya. Dia akan mencocokkan pertanyaan kita itu terkait dengan misalnya fotosintesis, dia akan ngambil yang paling relevan, Wikipedia, atau buku-buku biologi, atau blog-blog dan lain-lain gitu kan. Dan mana yang paling banyak menjadikan rujukan, dan itulah yang akan disediakan ke kita atau disampaikan ke kita. Lalu bagaimana kamera ponsel mengenali wajah? Ya itu ya, ini dilakukan juga ketika saya presensi di kampus gitu ya. Jadi wajah saya di scan, ketika nggak di scan ya berarti saya tidak dianggap tidak hadir dan lain-lain. Terus bagaimana si AI itu melalui fitur wajah, jarak antar mata, bentuk hidung dan lain-lainnya, itu verifikasi keamanan seperti aktivasi mobile banking dan lain-lain, atau verifikasi mobile banking yang salah password dan lain-lain, atau ganti password dan lain-lain, itu
memerlukan wajah kita untuk verifikasi, suruh berkedip, suruh apa lagi ya, suruh menengok ke kiri, menengok ke kanan, mengangguk, dan tersenyum, lain-lain lah seperti itu. Itu sudah penerapannya sudah sangat melampaui teknologi sebelum-sebelumnya ya. Apa itu artificial intelligence? Jadi sebenarnya inilah mata kuliah kecerdasan artifisial, teman-teman sudah pelajari itu di semester sebelumnya. Artificial adalah kemampuan komputer untuk melakukan tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia. Jadi pengetahuan-pengetahuan yang biasanya itu manusia yang dibekalinya, tapi kita ingin coba menyisipkan kemampuan-kemampuan yang dimiliki oleh manusia itu kepada komputer, gitu kan, kepada alat-alat tertentu dan lain-lain. Contohnya apa tadi mengenai apa uh, face recognition ya, mengenali wajah, terus voice recognition, memahami suara apapun itu. Jadi mungkin ada yang menciptakan alat apa ya, deteksi tangisan bayi mungkin ya. Jadi ketika bayi suaranya merengeknya seperti A gitu kan, atau B, itu apakah bayi itu lapar ataukah apa ya, kesakitan dan lain-lain, itu bisa dipahami. Bermain catur ya, kita udah bermain sama komputer kan, memain catur, memain game dan lain-lain itu. Misalnya user versus AI gitu kan, bisnis seperti itu. Kalau nggak punya teman untuk bermain, kita udah bisa bermain dengan HP kita, dengan AI tentunya. Translation, jadi untuk menerjemahkan bahasa, hello jadi halo dan lain-lain, itu sudah sering kita gunakan gitu kan, seperti itu. Mengemudi kendaraan otonom ini saya belum pernah nih gitu. Jadi kita mengendarai mobil yang sudah otomatis bisa berjalan sendiri, kita setting tujuan kita kemana gitu kan. Beda mungkin di Cina gitu kan, taksi gitu ya. Itu udah kita tinggal set destination ya, atau dia akan mencari rute yang paling paling optimal gitu kan, dengan mencari jalan sendiri dan lain-lain, tentunya dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Dia sudah mengenali aturan, dia sudah mengenali apa jalan-jalan di kota Beijing misalnya dan lain-lain. Seperti itu. Jadi tinggal diam saja langsung sampai. Oke, sejarah singkat AI itu dari mungkin yang sederhana. Jadi itulah berkembang dari tahun 1950, Alan Turing, Alan Turing test gitu. Terus sebelumnya istilah itu belum muncul ya. Jadi istilah artificial itu diperkenalkan ya tahun 1956. 87 expert system berkembang, jadi pengetahuan pakar disisipkan ke dalam suatu komputer berbasis rule gitu kan. Jadi untuk apa sih? Untuk apa ya, mengakuisisi expert ya, karena expert itu terbatas zaman dulu gitu. Jadi penyakit tertentu, mungkin bidang-bidang tertentu itu tidak memiliki banyak expert gitu ya, sehingga ya bagaimana sih knowledge expert itu diakuisisi ke dalam suatu komputer gitu. IBM IBM Deep Blue mengalahkan Garry Kasparov. Ini apa ya, uh, tukang catur ya. Garry Kasparov itu juara catur dunia. Lalu dia mencoba bertanding dengan AI, tapi bukan AI yang seperti sekarang sebenarnya. Tentu ada komputasi, kalkulasi dan lain-lain, ada perhitungan, pergerakan setiap bidak-bidak catur, ketika maju benefitnya seperti apa, dan ketika mundur atau belok kiri kanan dan lain-lainnya keuntungannya seperti apa. Dia bisa mengakuisisi tersebut gitu ya. Jadi mungkin lebih konsisten gitu dibandingkan dengan manusia. Seperti ini, dari penyimpanannya kadang suka hilang dan lain-lain, tapi si IBM Deep Blue itu bisa mengetahui itu. Penghitungan jarak, terus apa lagi ya, aturan-aturan tertentu dia udah mengetahui itu. Terus kebangkitan deep learning nih, AlexNet tahun 2012, ini saya udah masuk tapi
Sebenarnya deep learning belum ada di angkatan saya 2016 tuh belum pada ngambil deep learning, data mining juga baru sedikit. Mungkin lebih ke software engineering gitu ya. Data mining AI paling expert sistem mendukung keputusan itu udah mulai gitu kan. Jadi kadang penemuan itu muncul tapi apa ya, masifnya itu beberapa tahun setelah kemunculannya tentunya gitu. Generative AI dan Large Language Model atau LLM itu berkembang pesat ya 2022 sampai dengan sekarang seperti itu. Hubungan AI, machine learning, dan deep learning, tentunya ini ada 3 bagian yang sebenarnya ada yang menjadi payung dan di dalamnya ada bagian lagi. Artificial intelligence payung besar dan dari teknologi yang membuat mesin dapat berpikir, belajar dan mengambil keputusan. Sebenarnya dari yang paling sederhana sampai dengan paling rumit itu mulai artificial intelligence. Namun ada bagian lagi mesin learning, subbagian daripada AI yang membuat mesin belajar dari data tanpa diprogram secara eksplisit, walaupun sebenarnya ya ada settingannya gitu kan, ada yang harus ditentukan parameter yang digunakan itu apa saja gitu. Deep learning sebagian dari machine learning yang menggunakan jaringan saraf tiruan. Nah, ini juga kaitan dengan lebih detail lagi ya, cara manusia itu berpikir seperti apa dengan jaringan-jaringan yang ada di dalam kita, bersistem banyak lapisan untuk belajar dari data yang sangat besar dan kompleks seperti itu. Singkatnya seperti apa ya, dari AI, ML, dan DL, jadi mencakup semua teknik yang mungkin komputer melakukan tugas membutuhkan kecerdasan manusia. Robot bercakap-cakap, bermain catur tadi, itu bagian daripada AI. Yang pakai HP gitu kan ada ya, mobil otonom, translate teknologi ya, machine learning ya, filter spam, ini filter SMS dan lain-lain. Ini penelitian saya ketika S1, klasifikasi mana yang spam mana yang bukan, recommendation produk, recommendation produk gitu ya. Jadi kita sering scroll apa gitu kan, atau mencari produk apa, maka adanya apa ya, semacam iklan lah masuk kita gitu kan untuk beli produk tersebut, misalnya diskon dan lain-lain. Untuk produk yang mirip yang sering kita cari. Prediksi penjualan, diagnosa penyakit juga termasuk dalam machine learning. Terus juga yang deep learning object identification, object recognition atau pengenalan gambar, misalnya huruf, angka dan lain-lain gitu ya. Terus bahasa isyarat CB misalnya, terus pengenalan suara, analisis video, terus ChatGPT dan large language model seperti itu. Machine learning apa yang membedakan dengan deep learning? Nah, kita coba dulu machine learning nih, bagaimana emang bekerja dari data dulu. Proses data diolah dan disiapkan untuk model, jadi data preparation, data preprocessing dan lain-lain. Lalu ada model yang dikembangkan, ada beberapa algoritma machine learning yang kita gunakan untuk menemukan pola dari kumpulan data yang telah dikumpulkan. Lalu diprediksi, model digunakan untuk membuat prediksi keputusan baru ketika kondisinya ketika cuaca seperti ini, mendung misalnya, terus kelembabannya sekian, terus suhunya sekian gitu, apa kita harus bawa payung ke kampus atau enggak, seperti itu, karena nanti prediksinya hujan atau tidak gitu. Kalau prediksi hujan berarti kita bawa payung, kalau enggak ya usah lah gitu. Evaluasi dan perbaikan, jadi model dievaluasi apakah sudah mencapai performa yang terbaik atau belum gitu. Kadang-kala penelitian itu berkaca pada wah ini dari komputasi mungkinnya, dari hasil prediksinya dan lain-lain kita harus perbaiki gitu. Prediksinya diperbaikinya di mana ya, di bagian pemodelan, ada optimasi dan lain-lain. Penerapannya apa? Tadi ya, filter spam email, rekomendasi produk, prediksi penjualan, deteksi penipuan, pengenalan wajah dan lain-lain. Itu jenis-jenis machine learning, supervised learning, unsupervised learning, reinforcement learning gitu ya.
supervised learning tentu itu sudah dilabeli gitu ya. Jadi model belajar dari data berlabel, input dan output sudah diketahui gitu. Jadi data seperti ini itu spam dan lain-lain. Jadi udah dipandu lah seperti itu, terbimbing, terawasi. Contoh penerapannya kalau fisika massa, prediksi harga rumah, prediksi penyakit berdasarkan gejala dan lain-lain. Unsupervised seperti apa pembelajaran dan terawasi. Ini model belajar dari data tanpa label untuk menentukan pola atau struktur tersembunyi. Jadi misal dia dikelompokkan berdasarkan karakteristik daerahnya dan lain-lain. Gitu. Segmentasi pelanggan, pengelompokan dokumen, deteksi outlier dan lain-lain. Jadi pelanggannya seperti apa gitu. Ada kelompok A, kelompok B, kelompok C, baru deh di dalam setiap klasternya kita ekstraksi apa gitu di dalamnya. Ada clustering, ada asosiasi dan dimensionality reduction. Jadi pengurangan apa ya field di sini atau atribut. Reinforcement learning, pembelajaran penguatan. Jadi model belajar melalui interaksi dengan lingkungan, agen belajar dari reward, hadiah dan punishment gitu. Jadi ketika dia melakukan hal yang benar maka dikasih apa reward, tapi ketika pelakuannya salah maka mendapatkan hukuman untuk memaksimalkan reward jangka panjang seperti itu. Contoh game itu kan robot navigation itu kan rekomendasi tindakan dan lain-lain. Ini ya game apa ya Atari, catur, Pokemon Go dan lain-lain. Jenis masalah ya sequential decision making. Contohnya ya berlabel, tanpa label, ini untuk data ya, interaksi dengan lingkungan. Tujuannya untuk prediksi output, menemukan pola dan memaksimalkan reward. Contoh masalahnya apa? Klasifikasi regresi itu supervised, clustering asosiasi dan reduksi dimensi untuk unsupervised, decision making sequential ya, jadi sequential decision making atau decision making berurutan. Contoh algoritmanya linear regression, SVM, decision tree, random forest dan lain-lain. Kalau unsupervised itu K-means biasanya hierarchical clustering, principal component analysis a priori gitu. Key learning, deep key network, DKN ya, dan police gradient gitu ya. Bagaimana memilihnya jika data memiliki label, yaitu kan supervised learning, jika tidak berlabel, unsupervised, jika ada tujuan jangka panjang melalui interaksi dan feedback, maka gunakan reinforcement learning. Jadi sesuaikan dengan kasus yang kita akan pelajari. Deep learning bagaimana? Tadi bagian daripada machine learning yang menggunakan jaringan saraf tiruan dengan banyak lapisan untuk mempelajari pola kompleks dari data dalam jumlah besar gitu kan. Ada input layer, ada hidden layer 2, hidden layer 3 dan lain-lain seperti deep learning. Nanti ada kita bicara perceptron dan lain-lain. Bagaimana deep learning bekerja? Input data, lalu jaringan saraf tiruan itu untuk mengekstrak fitur, mengenali pola-pola, ya data diproses melalui banyak lapisan, ini tuh apa gitu kan. Kalau misalnya mengenal wajah, mana sih rambutnya, mana sih matanya, mana sih pipinya dan lain-lain. Sehingga dia bisa, oh ini ternyata pipi itu seperti ini, gigi itu seperti apa dan lain-lain. Learning, pembelajaran model belajar dengan menyesuaikan bobot weights berdasarkan kesalahan error. Jadi terus dioptimasi bolak-balik. Prediksi output, model menghasilkan prediksi atau keputusan yang akurat. Mengapa disebut deep? Karena memiliki banyak hidden layer. Jadi lapisan tersembunyi. Nah ini contohnya ya. Jadi yang pertama mungkin pada awal, oh ini tepi, garis ya. Terus ini bentuk, terus ini bagian objek, oh mata, atau bagian objek yang lainnya. Ini objek utuhnya, ternyata sampai belajar objek utuh. Ini tuh bisa mengklasifikasikan bahwa itu ini mobil dan anjing. Seperti itu. Kalau kita manusia udah tahu mungkin dari awal dari manusia ini dikenalkan oleh orang tua kita ini anjing, ini mobil. Itu kan seperti itu. Tapi bagaimana sih deep learning bekerja? Ya tadi harus mengetahui ciri-cirinya dulu ya. Seluruh bagiannya diidentifikasi oleh kita gitu dan lain-lain. Sebenarnya kita juga belajar seperti itu, tapi kita tidak merasa bahwa itu adalah proses pembelajaran seperti itu. Yang kita pelajari ya tidak disangka lah gitu. Tapi kalau misal kita membuat model deep learning itu kerasa karena lama gitu kan epochnya belajarnya seperti itu. Pengenalan gambar yang model mempelajari pixel setiap pixelnya untuk mengenali objek oh ini
Misal ini menandakan bahwa itu adalah lebih ke anjing dan lain-lain. Pengenalan suara, model mempelajari pola suara untuk memahami ucapan, pemrosesan bahasa alami. Jadi apa yang kita instruksikan dia tahu, deteksi objek, mana sih mobil, jadi mana objek itu apa gitu kan, ditandai dengan bounding box gitu ya, di, di diberi garis ya, garis pembatas gitu ya. Ini merah, ini ada kuning, ada hijau, hijau itu untuk mobil bis, minibus merah, terus manusia kuning gitu dan lain-lain. Recommendation system ya, model mempelajari preferensi pengguna untuk memberikan rekomendasi terbaik gitu kan. Full deep learning mampu menangani data tidak terstruktur, tentu ya. Kalau misalnya di machine learning kita harus didefinisikan dulu mana fieldnya, mana barisnya dan lain-lain gitu. Kalau di sini kita tidak perlu mendefinisikan atributnya apa saja gitu. Dia akan belajar tadi ya, tepi garis bentuk sampai dengan kombinasi-kombinasi bentuk. Itu kan sehingga dia mengklasifikasikan objek secara utuh. Otomatis mengekstrak fitur penting ya tanpa perlu rekayasa fitur manual. Nah, ini yang membedakan antara machine learning dan deep learning. Akurasi tinggi untuk masalah kompleks tentu, tapi juga komputasi akan tinggi nih. Bekerja lebih baik saat data semakin besar. Saat data semakin besar, maka itu semakin lama juga kita buat modelnya gitu. Mengapa deep learning populer? Deep learning populer karena mampu menyelesaikan masalah kompleks yang sulit ditangani oleh metode tradisional gitu. Computer vision, ini datanya tidak terstruktur kan, gambar dan lain-lain. Bukan komputer memahami dan menganalisis gambar atau video. Natural language processing, terjemahan otomatis, chatbot, analisis sentimen dan lain-lain. Speech recognition, jadi mungkin komputer memahami dan mengubah suara menjadi teks atau perintah gitu. yang kita pahami adalah 0 dan 1. Sehingga harus modelnya itu berat ya. Mungkin cukup memahami bahasa-bahasa itu sampai dia mengetahui bahwa komputer harus nyala, komputer harus mati, dan lain-lain seperti itu. Perintah suara, pengenalan pembicara, dan lain-lain. Generative AI mungkin model menghasilkan konten baru, kita mungkin buat materi deep learning gitu kan. Di slide pertama bahasnya terkait dengan populernya deep learning gitu kan. Kenapa deep learning populer dan lain-lain. Maka bentuknya seperti ini. Proporsi penilaian, nah ini mungkin yang akan kita laksanakan. Penilaiannya ada tugas project 40, TS 35%, tugas 15%, partisipasi 10%. Seperti itu. Itu saja mungkin di pertemuan pertama kita pengenalan, dan mungkin ada tambahan terkait dengan materi webinar yang telah kita janjikan. Begitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.